Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzianur SPMM, dosen tetap di Program Studi Manajemen Retail Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Saat ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran di Program Studi Manajemen Retail. Saat ini saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran. Jumlahnya ada 3 SKS, di mana dua SKS pertama itu adalah penyampaian mata kuliah berupa ceramah, kemudian diskusi tentang kasus dan video pembelajaran. Satu SKS terakhir itu berupa tugas mandiri by project. Jadi mahasiswa akan melakukan sebuah project yang berhubungan dengan pemasaran dan akan dibahas pada pertemuan akhir dari mata kuliah ini. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan satu mata kuliah wajib yang ada di Program Studi Manajemen Pemasaran, Program Studi Manajemen Retail Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Nanti pada kuliah ini mahasiswa akan mempelajari apa itu pemasaran secara umum, kemudian bagaimana metode atau konsep pemasaran modern saat ini, yang mana membahas bagaimana konsep sebuah pemasaran, perilaku konsumen, kemudian segmentasi pasar, strategi pemasaran, bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian apa itu positioning, targeting, dan bagaimana melakukan komunikasi pemasaran yang baik. Metode yang kami gunakan itu menggunakan DIA, yaitu delivery, interaction, and assessment. Nah, delivery kami menggunakan metode penyampaian berupa ceramah, ya, kemudian video pembelajaran dan diskusi tentang sebuah kasus atau fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat, di dunia bisnis saat ini, yang mana akan berhubungan dengan apa yang mereka pelajari di materi manajemen pemasaran ini. Untuk interaction kami menggunakan student center learning, di mana kami akan memberikan kasus tertentu, kemudian mahasiswa akan berdiskusi sesama mahasiswa, kemudian akan menjawab apa yang terjadi dengan kasus tersebut. Kemudian mereka analisa dan berikan pendapat mereka dan masukan mereka bagaimana mengatasi problem-problem tersebut. Dengan demikian proses belajar tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi menjadi kolaboratif, kami sebagai dosen dan mahasiswa. Kemudian ada assessment, di mana penilaian tidak hanya berdasarkan ujian, yaitu ujian akhir semester, ujian tengah semester. Kami juga memberikan tugas mandiri. Ada penilaian tugas di mana mereka akan melakukan sebuah project untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah ini. Komponen tugas yang nilai tugas yang kami berikan bobotnya yaitu aktivasi partisipatif itu 10%, kemudian tugas individu 15%, project atau kelompok di akhir mata kuliah ada 20%, kemudian kuis 10%, ujian tengah semester 20%, kemudian ujian akhir semester 25%, dengan total 100%. Capaian pembelajaran mata kuliah yang untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan perkembangan manajemen pemasaran modern, kemudian menganalisis perilaku konsumen, segmentasi pasar, target pasar, dan positioning, kemudian menyusun strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi, dan kemudian menerapkan analisis pasar serta komunikasi bisnis dalam penyelesaian studi kasus secara profesional. Tujuan utama mata kuliah adalah bukan hanya memahami teori, tapi mereka mampu menggunakan apa yang dia pelajari untuk menyelesaikan kasus-kasus persoalan dalam bidang pemasaran yang dihadapi oleh dunia usaha maupun bisnis mereka yang mereka jalani. Untuk pertemuan yang saat ini akan kita berikan video pembelajaran, itu adalah pertemuan kedua, di mana topik yang akan kita bahas adalah customer value dan kepuasan pelanggan. Topik ini sesuai dengan SPMK kedua, menargetkan mahasiswa mampu menjelaskan customer value dan hubungannya dengan kepuasan pelanggan.
pada materi ini akan membahas beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, apa itu customer value? Kemudian, mengapa setiap pelanggan dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap produk yang sama? Kemudian, bagaimana hubungan antara nilai yang diterima pelanggan dengan kepuasan pelanggan? Kemudian, mengapa pelanggan yang puas cenderung jadi loyal? Dan bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya? Selain memahami teori tersebut, mahasiswa juga akan menganalisis berbagai studi kasus dan mengikuti aktivitas diskusi agar mampu menghubungkan konsep pemasaran dengan pengalaman nyata sebagai konsumen. Nah, sebagai penutup, demikian pengenalan mata kuliah manajemen pemasaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk mahasiswa, bekal mereka untuk menghadapi dunia bisnis di masa depan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, ini pertemuan kedua. Ya, setelah kemarin minggu lalu kita bertemu. Sebelum memulai materi kuliah hari ini, mungkin kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, jadi di pertemuan kedua ini ya, kita coba review dulu ya, review dulu materi yang saya berikan di pertemuan pertama. Ya, jadi waktu itu kita membahas tentang apa itu pemasaran ya, dan konsep dasar manajemen pemasaran. Nah, mungkin saya sedikit review, ada yang bisa menjawab apa itu pemasaran? Saya, Pak. Oke. Jadi pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan produk atau jasa yang memiliki nilai bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat. Melalui pemasaran, perusahaan berupaya memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian menawarkan produk atau jasa yang mampu memberikan kepuasan. Oke, lengkap sekali ya. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi pemasaran itu menciptakan nilai, ya, nilai pelanggan, kemudian mengenalkan nilai tersebut kepada pelanggannya. Nah, apa saja yang dilakukan dalam pemasaran? Ada yang mau jawab satu dulu? Mungkin salah satunya dari ada 5 apa 6 itu? Mungkin jawab aja. Apa dulu kira-kira? Satu kegiatannya apa saja? Mungkin? Harga, menciptakan harga, kemudian? Menganalisis pasar, oke. Satu lagi? Mengembangkan produk atau jasa. Oke. Ada lagi? Jasa, harga, melakukan promosi. Ya, melakukan promosi. Salah satunya juga kegiatan dalam pemasaran. Nah, satu hal yang penting dalam pemasaran, ya, tujuan utamanya. Ada yang tahu? Ya, Mas. Tujuan utama pemasaran adalah menciptakan nilai atau customer value bagi pelanggan sehingga kebutuhan dan keinginan mereka dapat terpenuhi. Dengan memberikan nilai yang baik, perusahaan dapat memperoleh kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya mencapai keuntungan yang berkelanjutan. Oke, jadi menciptakan nilai tujuannya ya, nilai atau customer value dari sebuah produk atau jasa. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu customer value dan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Oke, kita masuk ke materi kedua ya, pertemuan kita kedua di minggu ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang customer value dan kepuasan pelanggan. Tujuan dari kuliah ini kita ingin mahasiswa mampu menjelaskan apa itu customer value dan apa itu kepuasan pelanggan. Ya, dengan nanti kita belajar kasus, ya, studi kasus, fenomena-fenomena yang ada di di bisnis saat ini ya, saat ini. Oke, mungkin di awal kita akan lihat dulu ya dari 2 gambar di depan. Ya, satu sisi Aroma Cafe ini ya, ini contoh saja ya. Aroma Cafe itu orang rela mengantri demi mendapatkan mungkin secangkir atau segelas kopi dari Aroma Coffee. Nah, lihat Anda sebelahnya, ya, di sebelahnya tidak ada antrian,
Ya, tidak ada antrian. Di sini tidak ada antrian. Ya, tempatnya pun juga seperti itu. Nah, nanti kita belajar fenomena ini kenapa? Kenapa terjadi? Ada yang rela antri berjam-jam hanya dapat segelas kopi, ya. Sedangkan ini tidak. Nah, kita akan bahas dalam materi yang saya bawakan hari ini, ya. Oke, kita mungkin masuk dulu ke customer value. Apa itu customer value? Oke, customer value, ya. Customer value kalau secara pengertian selisih, ya, selisih antara manfaat, benefit, ya, manfaat yang diterima oleh pelanggan dengan biayanya atau cost-nya, ya. Gambarannya seperti ini: benefit dikurangi cost, ketemu customer value, ya. Secara sederhananya, berapa yang Anda bayarkan uangnya dengan apa yang Anda dapatkan manfaatnya, ya. Itu secara sederhana gambarannya tentang customer value, ya. Benefitnya apa yang Anda dapatkan? Dapat produk yang berkualitas atau pelayanan yang bagus. Misalkan Anda beli ke Indomaret, ya, mendapat sapaan di depan, selamat datang, selamat belanja, dibandingkan Anda belanja di toko modern di sebelahnya mungkin yang hanya tidak ada jawaban, bahkan diam saja petugasnya, kan berbeda, ya. Pelayanannya, mungkin pengalamannya, oh, toko Indomaret ber-AC, sedangkan toko kelontong sebelahnya tidak. Jadi Anda nyaman belanja di tempat ber-AC daripada yang tidak ber-AC. Itu pengalaman, ya, pengalaman pelanggan. Kemudian citra mereknya, mungkin merek A lebih terkenal daripada merek B, ya. Ini manfaat yang didapatkan, dan kemudahan mungkin. Oh, saya tinggal jalan 10 meter dari rumah udah ketemu toko yang menjual produk yang saya cari, daripada saya harus pergi ke kota, harus 5 kilo naik kendaraan misalkan, ya. Ini benefitnya. Nah, biayanya bagaimana? Harganya bagaimana? Ya, harganya bagaimana? Lebih murah atau biayanya, cost-nya, waktunya? Saya butuh waktu 5 menit. Oh, saya butuh waktu 10 menit atau 1 jam untuk mendapatkan produk ini. Ya. Nah, Anda bandingkan, ternyata saya harus bayar 50.000, ya, hanya dapat secangkir kopi yang menurut saya kecil porsinya, ya. Nah, Anda hitung-hitung nih, mana yang lebih tinggi? Oh, ternyata banyak manfaatnya daripada biayanya, ya. Oh, ternyata saya beli kopi 55.000, saya dapatkan tempatnya nyaman, ya, ber-AC, wifi-nya kenceng misalkan, ya, daripada saya harus bayar cuma 18.000 tapi panas, ya, tidak ada pendingin lain sebagainya. Nah, kita coba belajar dari produk ini, ya. Anda tahu ini apa? iPhone, ya. Kalau udah tahu logo Apple itu, ya, berarti ini iPhone. Nah, mengapa iPhone memiliki value tinggi? Ya, mengapa iPhone memiliki value tinggi? Ada yang pakai iPhone di sini? Ada. Kenapa, Mbak? Milih iPhone kenapa? Karena desainnya yang elegan. Oh, desainnya elegan, ya. Jadi kita lihat dari sini aja bagaimana menurut Anda? Bagus ya desainnya, ya, premium ya, daripada dibandingkan merek lain gitu ya. Kemudian yang lain apa kira-kira milih iPhone apa? Ya? Karena keamanannya terjaga. Keamanannya, karena dia iOS ya. iOS kan khusus, tidak bisa dimasukkan aplikasi sembarangan gitu ya. Kemudian Mas, apa lagi? Kameranya bagus ya. Nah, jadi itu value yang dimiliki oleh iPhone. Jadi mereka rela mengerogoh kocek berapapun, yang penting dapat iPhone untuk menikmati value tadi, ya. Kameranya bagus, keamanannya bagus, ya. Kemudian desainnya luar biasa seperti ini, ya. Nah, jadi orang tidak hanya membeli iPhone, ya. Jadi orang tidak hanya membeli iPhone, tapi value yang ada di dalam itu tadi, ya. Keamanannya, kemudian desainnya, kameranya, itu yang mereka beli. Jadi nggak begitu iPhone berapa? 14 sekarang ya? 17 atau 14? 17 ya, yang harga 20 ke atas itu, ya, orang rela beli. Kenapa? Itu yang mereka beli, value-nya, bukan iPhone-nya, value-nya, ya, value-nya. Di samping ada gengsinya ya, karena kan premium ya barangnya. Oke, ya. Jadi itu komponen dari customer value. Nah, sekarang kita lihat tadi customer value, sekarang kepuasan pelanggannya, ya, customer satisfaction. Nah, tadi customer value, sekarang kepuasan pelanggan. Apa itu kepuasan pelanggan? Ya, jadi kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan membandingkan
ya, apa yang diharapkan, expectation-nya, apa yang diharapkan dari produk itu dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan. Ya, jadi misalkan Anda beli iPhone, ya baik dipakai iPhone misalkan ya, dia beli iPhone, oh dia berharap, oh iPhone 17 itu kameranya bening luar biasa, kemudian desainnya keren banget, ya itu ekspektasinya. Ternyata begitu dia beli, dia dapatkan persis seperti apa yang diharapkan, ya berarti dia akan puas, betul, ya itu, ya jadi itu kepuasan pelanggan. Jadi apa yang diharapkan, Anda membeli produk apapun, teh misalkan, teh kekinian ya namanya, Anda mengharapkan, oh tehnya seger, harganya murah gitu misalkan. Ternyata Anda beli, oh bener ya, harganya murah, cuma 5.000. Terus begitu diminum, wah luar biasa, menghilangkan haus. Jadi sesuai dengan harapan Anda. Ekspektasi ini kan harapan, kinerjanya tetap sama. Nah, jadi kalau sama, nih, ya performance dengan expectation sama dengan berarti dia akan puas. Tapi kalau performance lebihi, jadi misalkan gini ya, oh saya mau beli iPhone nih, wah ini kayaknya kameranya bagus nih. Terus kemudian Anda mengharapkan hanya kameranya bagus, ternyata begitu dapat, speednya kenceng, ya. Jadi di luar ekspektasi Anda, melebihi dari ekspektasi Anda, itu namanya sangat puas, ya. Jadi tiga dalam kepuasan pelanggan ya. Nah, yang terakhir adalah kecewa, ya. Anda mengharapkan kameranya bagus gitu ya, desainnya bagus, begitu ternyata beli kameranya jelek, kemudian desainnya B aja nih, ya. Akhirnya apa? Kecewa, ya. Itu namanya kepuasan pelanggan. Dilihat dari performance produknya setelah dibeli. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Nah, yang pertama adalah produk. Ya, kualitas produknya bagaimana? Performance produknya bagaimana? Kecepatan, mungkin kalau handphone ya kecepatannya, ya. Kemudian apa? Kameranya bagaimana? Dari situ, ya fitur-fiturnya. Ini kualitas produknya. Kemudian yang kedua harganya. Ya, Anda rela nggak membeli? Misalkan Anda membeli 25 juta barang handphone misalkan, bukan iPhone ya, yang lain misalkan. Ternyata kualitasnya seperti harga yang 10 jutaan atau 5 jutaan gitu. Kan Anda kan kecewa kan gitu. Karena tidak sesuai dengan harapan Anda, membeli mengeluarkan duit 25 juta, pengennya speknya seperti yang 25 juta, ternyata kualitasnya di bawah. Ya, jadi Anda akan kecewa ya. Ini harga juga menentukan ya. Menentukan. Kemudian layanannya ramah nggak orangnya? Customer service-nya ramah nggak? Ya, jangan-jangan suka pemarah gitu ya. Atau jutek gitu, datang customer diemin aja, kan udah suka ya. Kalau customer kan kalau datang ke toko misalkan ya, lihat pegawainya diem aja, pasti nggak akan suka. Mungkin Anda akan cerita ke teman Anda, jangan ke toko itu, orangnya jutek. Nah, ya, jadi ini juga menentukan orang mau beli produk apa enggak ya. Kemudian kemudahan pembeliannya, sulit nggak mencari barangnya? Jangan-jangan harus jalan 10 kilo ya, naik motor 10 kilo demi dapat produknya. Nah, ini juga berpengaruh ya. Kalau misalkan produknya gampang di dekat rumah tersedia, itu orang lebih suka ya, lebih puas karena dekat, nggak usah jauh-jauh ya. Kecepatan respon juga ya, dari apa customer service dan sebagainya. Kemudian pengalaman pelanggan yang penting ya. Pengalaman pelanggan penting. Karena apa? Itu yang menentukan dia akan beli kembali produk Anda atau kemudian dia cerita ke temannya. Ya, tapi kalau dia pengalamannya tuh dapat customer service yang jutek gitu ya, dikomplain tambah marah-marah, akhirnya dia akan cerita. Anda akan cerita, oh jangan ke toko situ, itu customer service-nya pemarah. Kan pelanggan adalah raja, raja, nggak adalah raja gitu kan. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Ini faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ya, oke. Nah kita hubungkan antara value tadi, customer value dengan kepuasan pelanggan. Ya, jadi customer value-nya di sini posisinya. Ya, pelanggan merasakan manfaat yang lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Berarti value-nya tinggi, ya, karena merasakan lebih dibanding biaya yang dikeluarkan. Kan selisihnya ya tadi ya. Benefitnya dikurangi dengan cost-nya, biaya. Ternyata lebih besar dibanding biayanya. Dia bayar 10 juta tapi dapat handphonenya kualitas 15 juta misalkan, ya di sini. Nah dia akan merasa puas karena sesuai dengan harapan mereka.
Ya karena apa? Oh, saya mengharapkan harga segini, kalau bisa harganya apa? Ekspektasi speknya lebih tinggi. Ternyata sama, dan mereka akan puas, ya. Kemudian muncul kepercayaan, ya. Setelah dia merasakan barangnya bagus sesuai dengan harapan mereka puas, maka muncul kepercayaan. Dia akan percaya pada brand itu. Dengan munculnya kepercayaan, maka dia akan merepeat kembali, ya, merepeat kembali untuk pembelian. Paling enggak dia merepeat, beli ulang, atau dia cerita ke temannya atau circle-nya, ya, sampai muncul loyalitas, ya. Jadi dia setia. Susah ya, setia itu kan susah ya. Nah, cari orang yang setia sama merek tertentu itu susah. Makanya kalau bisa pelihara orang-orang yang setia, gitu ya. Cowok-cowok itu ketawa-ketawa dia. Oke, kemudian dia akan repeat order, membeli kembali, dan terakhir ini word of mouth, itu cerita, ya, cerita ke temannya, keluarganya, atau grup WA-nya dia. Pakai produk ini loh, bagus ya. Aku beli harganya cuma 10.000, tapi kualitasnya bisa kayak 20.000 nih barangnya. Nah kan word of mouth, ya. Jadi pelanggan merekomendasikan kepada orang lain. Nah itu yang penting, ya, itu sebagai marketing gratisan. Ya, kita dapat marketing gratisan di situ. Oke, ini contoh, ya, sepatu, ya, mereka menyediakan online, ya, pengiriman cepat, harganya sesuai dengan kualitas, layanan pelanggannya responsif. Ini akan dicari oleh pelanggan, ya, kan cepat dan kualitas sama dengan yang digambar online dengan apa yang datang. Kalau itu sama, mereka akan puas. Tapi kalau jelek, ada yang pernah beli online dapat barang jelek? Pernah ya? Ya, karena itu resiko di pembelian online. Gambarnya bagus, datangnya biasa. Ya, saya juga pernah gitu ya, saya juga pernah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh kasus aja kita ya. Belajar contoh kasus tentang Gojek. Nah, mungkin ada semua, ada yang nggak pakai Gojek, pakailah ya. Semua punya aplikasi Gojek kan? Nah, kita coba melihat apa yang nggak punya. Oke, ya, jarang pakai. Mungkin dia bawa motor sendiri nih. Jarang pakai GoFood gitu ya. Oke. Ini customer value yang ditawarkan oleh Gojek, ya. Gojek, ya, pengiriman cepat, drivernya mudah ditemukan, di mana-mana ada, ya kan? Kemudian banyak pilihannya untuk GoFood-nya, ya. Harganya terjangkau, banyak promo, ya kan, diskon-diskon. Nah, apa yang sebenarnya, jadi apa yang benar-benar mereka dapatkan? Ya, pelanggannya, oh, pesannya tepat waktu. Ya, Gojek kan sering tepat waktu kan. Ya, kalau di Bojonegoro jarang kan tepat waktu karena dekat, ya, lokasinya. Drivernya ramah, ya, nyapa lain sebagainya. Kemudian harganya banyak promonya, sesuai promo. Ya, jadi dapatkan nih. Akhirnya customer apa? Puas karena apa? Sesuai dengan yang ditawarkan. Dia nawarkan seperti ini, dapatnya seperti ini kan sama. Akhirnya mereka puas, memberi bintang 5, ya, 5 puas. Nah, kemudian ini yang didapatkan oleh Gojeknya, ya, dari customernya. Repeat order meningkat, orang percaya mereknya Gojek, GoFood, ya. Kemudian pendanaan tambah. Kenapa? Dapat masukan. Kan semakin banyak orderan semakin tinggi kan masukan ke Gojeknya, ya. Kemudian pelanggannya loyal. Bahkan Grab kalah di sini daripada Gojek, gitu kan. Nah, posisi mereknya semakin kuat. Jadi semakin tinggi posisi dari Gojeknya, ya. Oke. Nah, di sesi akhir ini kita akan diskusi, ya. Nah, ini gambar ini, ya. Kita akan berdiskusi. Nah, coba Anda lihat dulu, ya, renungkan dulu dua gambar ini, ya. Dua gambar ini ada kopi, segelas kopi harganya 18.000. Kedainya seperti ini. Ya, kelihatan kan, ya? Kedainya kelihatan nih, ya. Kedainya gini, ada tulisannya di sini. Nah, dibandingkan dengan segelas kopi, sama-sama kopinya harganya 55.000. Ya, kedainya kelihatan sendiri, ya. Ada tempat duduknya, kursinya, ya. Kemudian ornamennya lebih soft gitu, ya, gambarnya. Nah, coba kita akan renungkan, ya, dari dua gambar ini. Coba lihat dulu gambarnya, ya. Nah, kita akan jawab ini. Nah, apa value yang dicari? Ya, apa yang value dicari kalau orang memilih harga 18.000 tadi, ya, tadi gambar tadi. Kemudian puas nggak dengan harga itu? Ya, dengan barang yang didapatkan. Karena kan kalau lihat kepuasan pelanggan, lihat dari barangnya sesuai nggak dengan harapan pembelinya, gitu, ya. Kemudian membeli lagi nggak? Nah, oke, kita coba diskusi, ya. Anda renungkan dulu, ya, kasih waktu 2 menit lah, ya. Anda coba renungkan.
Anda di tim mana? Anda di tim mana? 18.000 atau 55.000? Oke. Saya ini ya, lihat ya, value apa Anda cari. Oke, kita jawab dulu kira-kira value apa yang Anda cari. Ada yang tim 18.000 siapa? Nah, 18.000 ya. Kira-kira value apa yang Anda cari di situ? Kenapa kok beli 18.000? Oke. Ya. Ini Pak, rasa kopinya cukup enak, harga terjangkau dan lokasinya dekat. Oh, jadi enak, harganya cukup enak, kemudian harganya terjangkau, kemudian Lokasinya cukup. lokasi. Ya, jadi 3 value yang dia anggap itu menurut dia sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ya, kenapa dia memilih tim 18.000 ya, 18.000. Oke. Nah, sekarang tim 55. Ah, oke, dari 55 nih. Gimana? Tempatnya yang lebih Instagram. Mebel ya. Dari sini tempatnya udah kelihatan ya. Jadi value-nya tempatnya. Oke, ada lagi yang kira-kira 55 alasannya ya? Penyajiannya menarik, Pak. Menarik ya? Oh, dari sini kelihatan. Jadi Anda sukanya estetika ya, artinya wah kayak gini menarik daripada begini. Ada lagi? Yang 55 kenapa milih ya, Mbak? Dapat pengalaman yang menyenangkan, Pak. Oh, pengalaman. Oh ya, karena tempatnya ber-AC ya toh. Dudukannya enak gitu. Paling empuk dibandingkan dengan kursi plastik ini. Ya. Oke ya. Jadi kenapa saya bawa interaksi begini? Karena saya pengen tahu Anda menganalisa kira-kira value apa yang Anda kejar untuk memilih dari 2 tempat tadi. Ya, untuk mengopi. Masing-masing orang berbeda. Oh, dia puas kok. Anda juga puas di 55. Dia 18.000 udah puas. Ya karena memang ekspektasi dia, harapan dia ya di 18.000 itu. Harga terjangkau, tempatnya dekat dengan rumah, bebas dia mau ngapain, mau rokok apa bebas karena nggak ada AC-nya. Ya, 55 puas walaupun harganya mahal menurut mereka, tapi Anda harga itu biasa aja dengan value yang saya dapat. Tempatnya enak, instagramable, pengalamannya pelanggannya menyenangkan. Ya, jadi masing-masing itu ada pelanggannya sendiri-sendiri sesuai dengan ekspektasi pelanggannya sendiri-sendiri. Oke, sudah ngerti ya apa itu customer value, satisfaction bagaimana ya, sudah sampai jelas saat ini. Oke, jadi hari ini cukup sampai di sini ya materi kita. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di materi berikutnya tentang 4S. Apa itu 4S? 4P ya maksudnya. 4S, 4P ya, price, product, place, promotion ya. Nanti minggu depan kita bahas ya. Oke, saya hanya mengingatkan ya, nanti di akhir sesi kita ada project, Anda presentasikan projectnya. Jadi seperti ini ya, Anda pilih satu produk UMKM, apapun, entah produk Anda sendiri, nggak apa-apa. Anda pilih, Anda analisa apa customer value yang Anda ingin tampilkan di situ. Ya, pilih atau munculkan dari situ. Kemudian Anda bikin strategi pemasarannya. Kira-kira saya mau bagaimana 4S-nya? Ya, 4S-nya bagaimana? Nanti Anda presentasikan di akhir pertemuan kita di pertemuan ke-15. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.